Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi utama dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan. Jadi, ada beberapa strategi utama yang penting dan yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama ada pengembangan tata ruang yang efisien, di mana tata ruang yang efisien dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti perusahaan ekosistem alami dan gradasi lahan, dan serta bisa juga mengangkat kualitas hidup masyarakat. Yang kedua itu ada pangan transportasi ramah lingkungan. Transportasi itu salah satu sumber emisi karbon terbesar di kota-kota. Jadi pembangunan sistem transportasi itu dapat dijangkau seperti jaringan transportasi publik yang efisien, jalur sepeda, dan fasilitas pejalan kaki, sehingga membuat mereka nyaman dan juga dapat mengurangi polusi udara seperti kemacetan lalu lintas. Upaya ini juga bisa dilakukan, juga dapat menghemat energi dan mendukung pola hidup sehat. Yang ketiga ada pengelolaan energi yang berkelanjutan. Jadi, yang dimaksud dengan energi yang berkelanjutan itu seperti penggunaan energi yang terbaru, kayak tenaga surya, angin, biomasa yang dipakai di perkotaan. Oke, selanjutnya ada materi dan metode. Jadi, metode penting untuk kegunaan utama. Yang pertama, ada paduan untuk kebijakan di wilayah perkotaan. Apa itu yang dimaksud dengan kebijakan di wilayah perkotaan? Jadi, suatu tindakan yang akan diadopsi dan dilakukan oleh pemerintah, bisnis, atau organisasi lainnya yang berupaya untuk meningkatkan atau mengembangkan kota untuk mengembangkan kota. Melalui perencanaan itu juga penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya air, penggunaan pusat kota, kepolisian, dan peradilan pidana. Yang kedua ada mengatasi tantangan urbanisasi. Yang dimaksud dengan mengatasi tantangan urbanisasi itu adalah mengurangi arus perpindahan penduduk yang dari desa ke kota. Baik, yang ketiga ada mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Yang keempat ada referensi bagi akademis dan peneliti. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat itu adalah proses untuk membantu masyarakat memahami dan mengerti apa yang harus kita lakukan untuk menjalani kehidupan masyarakat yang sesuai norma yang ada. Yang keenam, ada mendorong inovasi teknologi di perkotaan. Jadi, menggunakan teknologi itu yang dimaksud dengan teknologi modern untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya seperti yang dulunya kita berkomunikasi melalui surat, sekarang sudah ada handphone. Yang ketujuh, mempersiapkan kota menghadapi perubahan iklim, berarti membangun ketahanan kota terhadap dampak perubahan iklim. Contohnya, membangun tanggul untuk melindungi masyarakat dari banjir, terus menanam pohon-pohon untuk menghindari longsor dan polusi. Jadi dapat kita simpulkan bersama kejadian mengenai strategi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan, menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan ini merupakan kunci dalam mengatasi tantangan urbanisasi yang tepat. Implementasi strategi ini juga terdapat di beberapa kota besar di dunia telah berhasil menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Namun di Indonesia, penerapan strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, anggaran, serta keterbatasan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dengan komitmen yang kuat,
Seharusnya dengan komitmen yang kuat dan penerapan kebijakan yang tepat, pengembangan perkotaan di Indonesia dapat dirancang untuk lebih baik, berkelanjutan, dan ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelasin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kehilafan dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Saya tutup dengan doa wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.